Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mengenai psikofarmakologi, metode, dan strategi penelitian. Adapun PPT ini dibuat oleh Dila, Husnul, Tasya, dan saya Titi Rosmawati. Nah, nanti di PPT ini kita akan menjelaskan pengertian dari psikofarmakologi, zat-zat psikofarmakologi, metode, dan strategi penelitiannya. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke materinya. Nah, di materi pertama ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian psikofarmakologi. Jadi, psikofarmakologi adalah bidang biopsikologi yang berorientasi pada manipulasi aktivitas neural dan perilaku dengan menggunakan obat-obatan. Subjek penelitiannya ini itu dapat berupa hewan uji coba maupun manusianya secara langsung. Selanjutnya itu ada penelitian psikofarmakologi dapat dilakukan untuk pengembangan teori terkait interaksi antara otak dengan perilaku, dapat pula dilakukan untuk pengembangan terapeutik secara praktis. Jadi di slide sebelumnya kan udah dijelasin pengertian dari psikofarmakologi. Nah, psikofarmakologi ini kaitannya sama obat. Jadi pengertian obat itu apa? Pengertian obat adalah zat yang bukan makanan, yang memicu satu atau lebih proses biologis pada organisme yang hidup. Jenis obat yang digunakan dalam psikofarmakologi adalah obat psikoaktif atau psikotropika. Penjelasan dari obat psikotropika atau psikoaktif adalah zat yang membangkitkan efek psikologis dengan cara memaksa reaksi biokimia normal yang terjadi di sistem saraf yang memiliki pengaruh terhadap pikiran dan mood. Nah, jadi si obat psikotropika ini dapat memberikan kepuasan kepada penggunanya, seperti perasaan senang dan tenang. Tapi si obat psikotropika ini kalau dosisnya terus ditingkatkan akan dapat menimbulkan ketergantungan dan dapat menimbulkan juga kematian. Terus kalau kita beli obat psikotropika tanpa menggunakan resep dokter, ini bisa dikenakan pasal pidana. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Wardatu Syawal. Saya di sini akan menjelaskan materi lanjutan dari teman saya, yaitu tentang obat psikotropika. Obat psikotropika ini dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama ada penenang atau bisa disebut dengan tranquilizer. Kelompok obat ini mempunyai efek anti cemas, anti tegang, dan anti agitasi. Lalu yang kedua ada antidepresan. Antidepresan ini terdiri dari 2 kelompok. Kelompok yang pertama ada timoleptika dan timeretika. Untuk kelompok pertama, fungsinya menurunkan depresi dan juga menimbulkan efek anti cemas, anti tegang, dan anti agitasi. Untuk kelompok kedua, memiliki fungsi mengurangi depresi dan mengaktifasi dan menghilangkan hambatan. Lalu yang ketiga ada psikomimetika, meniru psikosis. Efek yang ditimbulkan adalah gejala psikotik yang reversible, contohnya LCD dan meskalin. Lalu yang terakhir ada neuroleptik, yaitu melumpuhkan saraf. Dulu ini dinamakan dengan major tranquilizers, memiliki efek anti-skizofrenia, anti-psikosa, dan juga anti cemas, anti tegang, dan anti agitasi. Lalu saya akan menjelaskan tentang zat-zat psikofarmakologi. Yang pertama ada alkohol. Alkohol adalah depresan. Efeknya dapat bervariasi sesuai dengan jumlah dosis, frekuensi, dan kronisitas. Dan pada dosis terendah, individu merasa rileks dan tidak terlalu cemas. Untuk alkohol dosis tinggi yang dikonsumsi dengan cepat dapat menyebabkan amnesia. Lalu saya akan menjelaskan tentang halusinogen. Zat halusinogen dapat menyebabkan perasaan depersonalisasi, pergeseran emosional ke keadaan euforia atau cemas, dan gangguan pemikiran logis. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Juara Effendi. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya tentang zat-zat psikofarmakologi yang sebelumnya itu sudah dijelaskan oleh Husnul. Nah, zat psikofarmakologi yang ketiga ini adalah opioid. Opioid ini dapat mengurangi rasa sakit tanpa menimbulkan ketidaksadaran, tetapi
Opioid ini dapat menghasilkan tubuh menjadi rileks dan mata menjadi ngantuk. Dan pada dosisnya yang tinggi, opioid ini dapat menyebabkan koma dan kematian. Nah, setelah opioid, zat selanjutnya itu adalah benzodiazepin. Benzodiazepin ini digunakan untuk mengurangi ketegangan otot, kecemasan, gangguan kejang, gejala putus alkohol, gejala serangan panik, dan insomnia atau susah tidur. Nah, itu semua kan zat-zat psikofarmakologi. Nah, selanjutnya itu metode psikofarmakologi. Yang pertama itu adalah neurotransmitter. Neurotransmitter ini dapat dilihat sebagai bahan kimia yang tujuan utamanya itu untuk berkomunikasi dengan neuron. Nah, obat psikoaktif ini sangat mempengaruhi pikiran dan dapat mengubah cara berkomunikasi. Nah, setelah neurotransmitter, metode selanjutnya itu adalah hormon. Nah, kan kalau neurotransmitter itu kan biasanya hanya dapat menempuh jarak mikroskopis sebelum mencapai target mereka di sisi lain celah simpatik. Nah, sementara hormon ini dapat melakukan perjalanan jauh sebelum mencapai sel target di dalam tubuh. Nah, tujuan utamanya hormon ini untuk berkomunikasi antara sel mau melalui hormon. Nah, kan kalau neurotransmitter ini kan berkomunikasi dengan neuron. Nah, kalau hormon ini berkomunikasi antara sel melalui hormon. Nah, sekian presentasi dari saya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman saya yang sudah menjelaskan materi sebelumnya dan mengizinkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Sesuai dengan judulnya yaitu psikofarmakologi, metode dan strategi penelitian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dila Nurfadil Hasan, Prodi Psikologi kelas Paralel 1 Universitas Islam 45. Untuk materi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang apa itu psikofarmakologi, terus pengertiannya, terus zat-zat psikofarmakologi apa aja, contoh obatnya, terus metode penelitiannya, dan sekarang untuk strategi penelitiannya akan saya jelaskan. Oke, yang pertama dalam psikofarmakologi, para peneliti mempelajari berbagai zat psikoaktif berbeda yang mencakup alkohol, nikotin, kafein, inhalan, dan steroid androgenik. Mereka juga mempelajari obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan gangguan afektif dan kecemasan serta skizofrenia. Jadi dalam strategi penelitian ini para penelitian itu mempelajari berbagai zat psikoaktif yang berbeda. Jadi mereka tidak hanya mempelajari satu zat saja, tapi mereka mempelajari berbagai zat. Selain mempelajari zat psikoaktif, para peneliti juga mempelajari obat-obatan yang biasa digunakan dalam pengobatan gangguan afektif, gangguan kecemasan, serta skizofrenia. Oke. Selanjutnya, di sini ada studi klinis, biasanya dimulai dengan pengujian pada hewan dan diakhiri dengan pengujian pada manusia. Maksudnya seperti apa nih? Contohnya itu seperti yang sekarang terjadi, yaitu virus COVID-19. Nah, para ilmuwan atau para peneliti sedang mempelajari, mengamati, dan akan membuat vaksin untuk virus COVID-19 ini. Nah, vaksin tersebut tidak langsung divaksinkan kepada manusia, tetapi diuji dulu pada hewan. Dirasa di hewan aman, baru mereka akan mengujinya ke beberapa dan diakhiri
dalam pengujian pada manusia. Dan dalam pengujian pada manusia ini mereka juga mengujinya hanya beberapa manusia atau beberapa orang yang biasa kita sebut dengan relawan. Setelah pada relawan tersebut memang cukup efisien atau mungkin bermanfaat, terus efektif dan sangat berhasil. Nah, setelah semua pengujian selesai, obat diusulkan ke otoritas terkait. Tadi vaksin tersebut atau obat tersebut itu sudah diuji pada hewan, terus diakhiri pengujian pada manusia. Kemudian obat tersebut diusulkan ke otoritas terkait. Terus dan baik secara komersil akan diperkenalkan ke publik. Nah, vaksin tersebut atau obat tersebut setelah diujikan kepada hewan, terus diakhiri pengujiannya pada manusia, terus diusulkan ke otoritas terkait. Nah, terus baik nih secara komersial. Nah, terus akan diperkenalkan ke publik. Bagaimana diperkenalkan ke publik? Nah, melalui resep atau dianggap cukup aman nih. Nah, baru di penjualan atau diperjualbelikan di apotek. Contohnya sekarang di apotek itu ada obat yang memang kita beli itu harus pakai resep obat, tapi ada juga obat yang kita beli tanpa harus memakai resep obat. Kayak yang ketiga ada penerapan psikofarmakologi yang agak kontroversial adalah psikiatri kosmetik. Orang yang tidak memenuhi gangguan jiwa apapun tetap diberi resep obat psikotropika. Jadi, dalam psikiatri kosmetik ini, orang yang tidak memenuhi atau orang yang tidak mempunyai gangguan jiwa apapun itu tetap diberi resep obat psikotropika, kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Semoga video ini, dan saya yakin video ini akan sangat bermanfaat buat kalian, apalagi buat kalian yang lagi mencari tahu apa itu psikofarmakologi, terus kalian pengen tahu zat-zatnya itu apa aja, metodenya itu apa aja, bahkan sampai ke strategi penelitian. Dan video ini akan sangat berguna buat kalian. Terima kasih buat waktunya telah mendengarkan, mempelajari, mengamati, belajar bersama. Terima kasih. Anak hebat dan pemberani makan donat di piring bersih. Kami tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.